البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya mengenai pembatal keislaman yang kelima. Namun sebelumnya kita akan menyebutkan kesimpulan daripada pembatal keislaman yang keempat. Bahwasanya pembatal keislaman yang keempat, dirinci dengan 3 rincian. Barang siapa, yang pertama adalah barang siapa yang meyakini bahwasanya petunjuk Rasulullah atau hukum Rasulullah atau hukum Allah Subhanahu wa taala sama dengan hukum yang lainnya atau sama dengan hukum selain hukum Allah, maka kafir. Jadi menyamakan itu sudah kafir. Itu yang pertama. Jadi barang siapa meyakini bahwasanya hukum Allah dan hukum Rasulnya itu sama dengan hukum selain hukum Allah dan selain hukum Rasulnya, maka kafir. Jadi yang pertama adalah menyamakan, ya, menyamakan antara hukum Allah dengan hukum selainnya. Kemudian yang kedua, barang siapa yang meyakini bahwasanya hukum selain hukum Allah, perhatikan yang kedua, barang siapa yang meyakini hukum selain hukum Allah dan selain hukum Rasulnya lebih bagus atau lebih baik, maka itu juga kafir. Menyamakan aja sudah kafir, apalagi meyakini lebih bagus, gitu. Paham ya? Jadi yang pertama, menyamakan antara hukum Allah dan Rasulnya dengan hukum yang selainnya. Paham ya? Itu kafir. Yang kedua, mengatakan bahwasanya hukum selain hukum Allah dan Rasulnya itu lebih bagus atau lebih baik, itu juga kafir. Yang ketiga kemarin apa? Yang ketiga adalah barang siapa yang dia itu berhukum dengan hukum selain hukum Allah dan Rasulnya karena hawa nafsu atau karena kebodohan terhadap dirinya, tapi dia meyakini bahwasannya hukum Allah dan hukum Rasulnya itulah yang berhak dan wajib untuk dilakukan atau wajib untuk dikerjakan. Yang seperti itu tidak kafir, tapi dia apa? Dia telah melakukan salah satu dosa besar. Jadi dia adalah fa'ala kabiratan min kabairid dzunub. Dia melakukan salah satu dosa besar. Barakallahu fikum, seperti itu khulasanya, intinya. Jadi dilihat dari keyakinan dan juga tujuannya itu. Kalau ternyata dia berhukum kepada hukum selain hukum Allah, undang-undang manusia, selain Allah dan Rasulnya, dengan hukum-hukum undang-undang kufar dan semisalnya, kalau dia meyakini bahwasanya hukum undang-undang kufar dan yang semisalnya itu lebih bagus, lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya, kafir. Kalau dia meyakini bahwasanya hukum selain hukum Allah dan selain hukum Rasulnya itu sama dengan hukum Allah dan Rasulnya, itu kafir. Namun kalau dia berhukum dengan hukum undang-undang manusia atau hukum selain hukum Allah dan Rasulnya, karena hawa nafsu, karena keinginan dunia dan semisalnya, atau karena bodohnya terhadap apa yang Allah Ta'ala turunkan, tapi dia meyakini bahwasanya hukum Allah dan hukum Rasulnya itu lebih bagus dan itulah yang benar dan wajib untuk diikuti, maka hukumnya apa? Dia telah melakukan salah satu dosa besar yang tingkatannya tidak sampai kekafiran, kufrun duna kufrin, perbuatan kekufuran tapi tidak sampai tingkatan untuk dikafirkan. Dia sahibul kabirah, pelaku dosa besar. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya qala al-Imam al-Mujaddid Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, kata beliau, al-khamisu, yang kelima, pembatal keislaman yang kelima, kata beliau, man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walau amila bihi kafar. Perhatikan ini, karena ini nanti berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan. Yang kelima adalah barang siapa yang membenci sedikit daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia mengamalkan atau beramal dengannya, maka kafir. Hati-hati. Dia beramal dengan sunnah Rasulullah, beramal dengan ajaran Rasulullah, tapi apa? Tapi dia membenci
wah anak ini benci kalau seandainya beramalan seperti ini. Aku benci kalau seandainya puasa Senin dan Kamis misalnya. Tapi aku puasa juga. Nah, itu hati-hati. Nah, itu hati-hati sampai tingkatan apa? Kekufuran nanti, karena dia punya keyakinan yang apa? Keyakinan yang menyelisih daripada zahirnya. Paham? Zahirnya dia beramal tapi ternyata keyakinannya apa? Membenci dengan amalan tersebut. Ini termasuk salah satu amalan-amalan orang-orang munafikin. Hati-hati. Ancaman bagi orang-orang munafik itu adalah apa? Di kerak neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, tempat kembalinya adalah di neraka yang paling bawah. Na'udzubillah min dzalik. Itu. Jadi pembatal yang kelima apa? Barang siapa yang membenci sedikit daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah, membenci ajaran Rasulullah, tapi dia beramal dengannya. Perhatikan, dia beramal tapi membenci, ini adalah kekufuran. Na'udzubillah ya. Ini adalah termasuk salah satu bentuk atau sifat orang-orang munafikin. Yudhiru al-Islam wa yubtinu al-kufra. Karena orang munafik itu adalah yudhirul Islam, huwallazi yudhirul Islam wa yubtinu al-kufra. Orang munafik itu adalah orang yang menampakkan keislaman. Jadi orang menyangka dia itu Islam, muslim. Tapi apa? Wa yubtinu al-kufra. Dia menyembunyikan kekufuran. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kata beliau, al-khamisu yang kelima, min nawaqidul Islam, dari pembatal-pembatal keislaman, kata beliau apa? Man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasul. Barang siapa yang membenci sedikit dari apa yang dibawa oleh Rasul. Perhatikan ini. Fa bughdhu ma jaa'a bihi Rasul riddatun. Maka membenci ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah bentuk kemurtadan. Jadi jangan demikian, kalau seandainya kita tidak mampu atau belum mampu mengamalkan sunnah, jangan membenci. Itu paling minim ya. Contohnya kita melihat itu adalah sunnah, tapi kita belum bisa mengamalkan, jangan membenci. Dan jangan mengatakan itu bukan sunnah, tapi kita senantiasa berdoa dan berusaha agar bisa mengamalkan sunnah tersebut. Itu seperti itu. Tapi kalau kita tahu itu sunnah, karena kita belum bisa mengamalkan, akhirnya kita benci, atau kita mengatakan itu bukan sunnah, itu hati-hati. Nah, itu hati-hati seperti itu. Seperti contohnya apa? Nah, disunnahkan ketika sholat, di masjid, secara keumuman apa? Rasulullah memakai apa? Sandal. Itu sunnah. Tapi ketika kita belum bisa atau belum mampu mengamalkan karena mungkin timbul fitnah di masyarakat dan yang semisalnya, jangan membenci sunnah tersebut. Dan jangan mengatakan itu bukan sunnah. Nah, itu adalah sunnah, cuman kita belum mampu mengerjakannya. Seperti itu. Barakallahu fikum, seperti itu. Kata beliau, fa bughdhu ma jaa'a bihi Rasul riddatun walau 'amila bihi. Maka membenci ajaran atau sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kemurtadan walaupun dia beramal dengannya. Hati-hati. Beramal dengan sunnah tapi dia membenci sunnah, itu adalah kemurtadan, keluar dari agama Islam. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Naam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu sesungguhnya dikarenakan dengan sebab bahwasannya mereka membenci apa-apa yang Allah Ta'ala turunkan. Akhirnya apa? Dengan sebab itu fa ahbata a'malahum. Akhirnya menghapuskan atau hancurnya amalan-amalan mereka. Paham ya? Jadi jangan sampai kita beramal dengan sunnah tapi membenci sunnah tersebut. Jangan. Nah, kita usahakan beramal dengan sunnah dalam rangka mencontoh Al-Quran was sunnah. Nah, mencontoh itu adalah ajaran Rasulullah, itu adalah perintah Rasulullah, itu adalah tuntunan Rasulullah, seperti itu. Jangan sekali-kali kita karena marah atau karena benci, dipaksa dan semisalnya, jangan. Usahakan ketika beramal dengan amalan sunnah itu ibtigha wajhillah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, al-karahatu hiya al-bughd. Kebencian itu al-bughd. Sama, benci, sangat benci. Hadza riddatun walau amila bihi fa innahu yakfur. Seperti ini adalah bentuk kemurtadan walaupun dia beramal dengannya, maka sesungguhnya dia kafir. Na'udzubillah ya. Beramal dengan sunnah zahirnya tapi ternyata kafir. Kenapa? Karena dia benci terhadap sunnah tersebut. Na'udzubillah ya. Ini dikhawatirkan nanti masuk dalam nifaq i'tiqadi. Jadi kemunafikan yang sifatnya i'tiqadi, keyakinan.
Kata beliau, bughdu fil qalb, nam, kufrun. Kebencian dia, nah, perhatikan, kebencian dia di dalam hatinya itu membenci sunnah, membenci ajaran Rasulullah, itu adalah kekufuran. Walau kana ya'malu bihi fid dhahir, walaupun dia beramal dengan sunnah tersebut secara zahir. Jadi ini termasuk amalan siapa tadi? Amalan orang-orang munafikin, menampakkan zahirnya saja tapi batinnya naudzubillah. Zahirnya bersama ahlus sunnah, zahirnya bersama ahlu al-haq, zahirnya bersama salafiyin, sunniyin, tapi batinnya membenci ahlus sunnah, membenci ahlul haq, membenci ahlus sunnah wal jamaah. Itu hati-hati. Itu dikhawatirkan masuk dalam apa? Dalam pengertian munafik yang nifaknya i'tiqadi. Jadi menampakkan keislaman, menampakkan as-sunnah, menampakkan seakan-akan dia adalah ahlus sunnah, tapi batinnya benci, dan benci yang sangat benci. Na'udzubillah, seperti itu ya. Inna syarran nas indallahi dzul wajhain. Perhatikan ini. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia di sisi Allah Ta'ala adalah dzul wajhain. Orang yang memiliki dua wajah. Ya'ti ila haula biwajhin wa ila haula biwajhin. Ini hati-hati. Datang kepada mereka, datang kepada kaum muslimin, orang-orang mukminin dengan wajah seakan-akan kita ini adalah orang muslimin gitu. Kemudian datang ke orang kafir, orang munafikin, orang musyrikin dengan wajah yang lain juga. Ini namanya apa namanya? Namanya adalah dzul wajhain, orang yang pelin-pelan, orang yang tidak punya pendirian kokoh sehingga di sana senang, di sini pun juga senang. Itu tidak diperbolehkan. Usahakan semuanya itu apa? Diletakkan pada tempatnya. Fa'ati likulli haqqin haqqahu. Maka berikanlah, letakkanlah setiap yang memiliki hak itu haknya. Jadi kita jangan sampai seperti itu. Bertemu sama ahlus sunnah senyum-senyum. Kita ini adalah ahlus sunnah, sabitin, kokoh. Tapi kalau ketemu sama hizbiyin, ketemu orang sururiyin contohnya, atau ketemu dengan kelompok-kelompok lain, hizbi-hizbi yang lainnya, senang, bangga, bahkan memujinya, bahkan itu jangan, hati-hati. Itu hati-hati seperti itu ya. Hati-hati. Nanti dikhawatirkan apa? Termasuk sejelek-jelek manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dzul wajhain, yang memiliki dua wajah. Ya'ti ila haula'i biwajhin wa ila haula'i biwajhin. Datang kepada sebagian orang dengan satu wajah, datang kepada musuhnya dengan wajah yang lain juga. Jangan seperti itu. Harus kita berjalan di atas satu wajah, yaitu wajah yang cerah, cemerlang di atas sunnah. Taraktukum ala misl bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Kata Rasulullah, sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas sinar kebenaran yang terang benderang. Lailuha kanahariha, bahkan malamnya bagaikan siangnya. Tidak ada yang melenceng dari keterangan tersebut atau cahaya tersebut, al-haq tersebut, illa halik, melainkan dia akan binasa, akan sengsara. Na'udzubillahi min dzalik. Kata beliau di sini, perhatikan. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Menukilkan firman Allah Ta'ala, yang demikian itu dengan sebab bahwasannya mereka itu membenci terhadap apa-apa yang Allah Ta'ala turunkan. Fa ahbata a'malahum. Akhirnya apa? Hancurlah amalan-amalan mereka, terhapus amalan-amalan mereka. Jadi pembatal yang kelima apa? Pembatal yang kelima adalah membenci apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah, membenci syariat Rasulullah, walaupun dia beramal dengannya. Itu adalah kekufuran yang harus kita hindari. Jangan sampai kita terjerumus dalam perkara tersebut. Tentunya yang diiringi dengan i'tiqadnya, meyakini bahwasannya, seperti itu, hati-hati. Dia meyakini bahwasannya itu bukan sunnah, meyakini bahwasannya itu bukan ajaran Rasulullah. Walaupun dia mengamalkan dengan ajaran tersebut, mengamalkan dengan sunnah tersebut, maka sungguh dia telah terjatuh dalam kekufuran. Barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian berikutnya kita lanjutkan pada pembatal keislaman yang ke-sadis, yang ke-6. Kata beliau, pembatal keislaman yang ke-6, qala al-muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, man istahza'a bi syai'in min dinir rasul aw sawabillahi aw iqabih kafar. Barang siapa yang mengolok-olok atau mengejek sedikit daripada atau sesuatu dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau pahala Allah atau hukuman Allah, maka itu adalah apa? Kekufuran, yang orang tersebut kafir, menjadi kafir. Naudzubillah ya. Jadi jangan sampai kita mengejek sedikit pun ajaran-ajaran yang Allah Ta'ala turunkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu Al-Quran maupun hadis qudsi. Jangan sampai kita mengejek, karena Al-Quran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala
yang diberikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Kemudian hadis qudsi adalah juga wahyu dari Allah Ta'ala. Cuman Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada Rasulullah apanya? Lafadznya itu dari Rasulullah, maknanya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi hadis qudsi itu hadis yang di dalamnya adalah apa? Yang di dalamnya adalah lafadz qala Allahu jalla wa ala atau fima yarwihi an rabbih azza wa jal, seperti itu. Jadi hadis qudsi itu adalah hadis yang di dalamnya ada ucapan Rasulullah, penyandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Contohnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih jalla wa ala, seperti itu. Jadi hadis qudsi itu hadis yang apa? Hadis yang di dalamnya ada penyandaran Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung itu. Tapi kedua-duanya apa? Kedua-duanya sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, karena semua yang diucapkan Rasulullah berupa syariat atau perintah itu tidak terlepas dari firman Allah Taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tidaklah Rasulullah itu berucap dengan hawa nafsu, melainkan yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Barakallahu fikum. Jadi jangan dibedakan. Hadits qudsi atau ahadits as-sahihah, hadis-hadis yang sahih itu semuanya datang dari Allah Taala. Wahyu. Al-Qur'an juga wahyu, cuman bedanya, nah kalau kita telusuri, kalau kita perhatikan bedanya antara Al-Qur'an dengan hadits qudsi, bedanya apa? Bedanya kalau Al-Qur'an kita membaca dapat pahala. Satu huruf pun juga dapat pahala. La naqul alif lam mim harf, kata Rasulullah. Kita tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tidak. Akan tapi kita mengatakan alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun, menunjukkan bahwasannya ketika membaca Al-Qur'an dapat pahala. Tapi membaca hadits qudsi secara umumnya atau secara asalnya tidak dapat pahala. Bedanya itu. Kemudian Al-Qur'an wahyu dari Allah Ta'ala diperintahkan untuk dibaca ketika apa? Ketika sholat. Boleh dibaca. Tapi kalau hadits qudsi tidak boleh ya. Hadits qudsi tidak boleh dibaca ketika sholat. Nah, seperti itu. Itu diantaranya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid Syarh ala Kitab At-Tauhid. Nah, barakallahu fikum. Kita kembali kepada pembahasannya. Kata beliau, qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan, as-sadis, yang keenam, min anwa'ir riddah, dari jenis-jenis kemurtadan adalah al-istihza'u bima anzalallah, mengolok-olok atau mengejek terhadap apa-apa yang Allah Ta'ala turunkan. Itu bukan Al-Quran. Al-Quran itu kurang, Al-Quran itu palsu, Al-Quran itu meragukan. Itu jangan sampai seperti itu. Kenapa demikian? Karena terang-terangan Allah Ta'ala menjelaskan apa? Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Alif lam mim, Al-Qur'an itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jangan mengatakan Al-Qur'an itu meragukan, jangan. Kalaulah seandainya ya, Al-Qur'an itu turunnya datangnya dari selain Allah Ta'ala, niscaya apa? Akan rusak dan banyak perselisihan di dalamnya. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Qur'an turunnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala, turunnya dari selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya apa? Mereka akan menjumpai perselisihan yang sangat banyak. Tanakut yang sangat banyak itu. Naudzubillah ya. Nah, kemudian berikutnya kata beliau, au bi syai'in mimma ja'a bir rasul, atau mengejek, mengolok-olok sedikit atau sesuatu dari apa yang dibawa oleh Rasulullah. Mengolok-olok syariat Rasulullah, siwak itu enggak sunnah, siwak itu makruh, siwak itu ini, jangan. Nah, jangan sampai mengolok-olok sunnah ataupun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita jelaskan, kalau seandainya kita belum mampu mengamalkan sunnah, jangan mengejek, jangan mengolok-olok, dan jangan mengatakan itu bukan sunnah. Tapi bagaimana caranya? Caranya kita mengatakan itu adalah sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kita untuk mengamalkan sunnah tersebut. Seperti itu. Nah, itu kalau bagi orang yang belum mampu ya. Jadi jangan mengejek, apa itu kayu aja kok dipakai untuk gosok gigi contohnya. Nah, ngejek siwak, jangan. Itu hati-hati, bahaya. Nah, kemudian berikutnya kata beliau, walau kana minas sunan wal mustahabbat, perhatikan. Walaupun perkara atau syariat itu berupa sunnah-sunnah atau perkara yang mubah, kalau itu datangnya dari Allah atau datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai diejek, jangan sampai mencaci maki, jangan. Kesiwak, seperti siwak. Hukumnya pakai siwak sunnah. Rasulullah mengatakan apa? Laula ana syuqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau seandainya aku tidak memberatkan, aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka agar memakai siwak setiap kali mau sholat. Bayangkan itu.
Itu dalil yang menunjukkan bahwasanya siwak itu kalau seandainya bukan karena hadis itu wajib hukumnya aslinya. Tapi karena adanya hadis itu yang memalingkan tersebut apa? Hukumnya jadi apa? Sunnah. Nah, laula an asyqa ala ummati, ini perhatikan. Kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, la amartuhum. Niscaya aku perintahkan mereka. Semula kalau bukan lafaz yang tadi itu, bukan lafaz pembebanan tadi, kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, nah itu berarti aslinya siwak itu wajib. Tapi karena ada lafaz tersebut, akhirnya apa? Dari wajib berpaling kepada as-sunnah. Jadi maka siwak itu adalah sunnah, jangan diejek. Kasiwak, wa qasus syarib, mencukur kumis, wa akhdus syar' ibd, atau mencabut bulu ketiak. Naam, wa taqlimul adhafir, memotong kuku. Naam, tapi tidak ada takhsis. Hati-hati ya, takhsis mengkhususkan memotong kuku, memotong kumis, atau mencukur rambut, atau istilahnya mencabut bulu ketiak dikhususkan hari Jumat, itu perkara yang tidak disyariatkan. Paham? Jangan takhsis, itu nggak boleh. Kapan saja sudah panjang potong gitu. Nah, jangan nunggu hari Jumat lah. Seakan-akan sunnah atau seakan-akan adalah syariat, itu nggak boleh ya. Karena tidak ada dalil yang khusus yang menerangkan bahwasanya memotong kuku, mencabut bulu ketiak atau mencukur kumis di hari Jumat, nggak ada. Cuman Rasulullah mengatakan, al-fitrah khamsun itu. Fitrah itu ada 5 di antaranya itu tadi. Idza stahza'a bihi shara kafiran. Hati-hati. Barang siapa yang mencaci maki, mengejek, mengolok-olok dengan tadi itu, baik itu dengan sunnah ataupun perkara yang mustahab, itu kafir. Mengatakan siwak itu enggak sunnah, mencukur kumis enggak perlu, kumis dipanjangkan saja, jenggotnya yang cukur. Itu hati-hati ya. Itu seperti itu kekufuran, naudzubillah. Ad-dalilu ala dzalika qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ayat yang sering kita dengar bahkan semuanya hampir menghafalnya. Qaulu ta'ala, wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa na'ab. Hati-hati ini. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Hati-hati ini. Wa la in sa'altahum, jika engkau bertanya mereka, menanyai orang-orang itu tadi yang mengejek-ejek sunnah dan semisalnya, la yaqulunna, niscaya mereka mengatakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kita ini cuma sekedar bermain-main dan senda-gurau saja, tidak serius, cuma mengatakan siwak itu enggak sunnah tapi senda-gurau, cuman main-main, canda saja katanya. Tapi qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan nama Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian itu mengolok-olok, mencaci maki, mengejek? La ta'tadiru, jangan kalian minta maaf. Qad kafartum, sungguh kalian telah kafir ba'da imanikum, yang sebelumnya kalian beriman. Hati-hati ya, beriman jadi kekufuran, naudzubillah. Jadi ini ayat ini kita ambil kesimpulan apa? Kita ambil istinbat dari ayat ini bahwasanya annal istihza' walau kana la'iban aw 'amdan haram. Bahwasanya mencaci maki atau mengolok-olok sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah, baik dengan sengaja ataupun dengan main-main, canda, senda-gurau dan semisalnya, itu adalah haram. Falladhi yastahzi'u bisyai'in mimma ja'a bihi Rasul, kata beliau, fardhan aw wajiban aw sunnatan fa innahu yakunu murtaddan an dinil Islam. Perhatikan ini, maka orang yang mencaci maki, mengolok-olok sedikit daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah, syariat yang dibawa oleh Rasulullah, baik itu berupa kewajiban ataupun perkara yang diwajibkan atau sunnah, maka menjadi dia murtad, keluar dari agama Islam. Naudzubillah ya, naudzubillah. Sedikit lagi, ma balukum billadzi yaqul, sekarang bagaimana? Itu tadi sedikit aja sudah kafir. Sekarang bagaimana pendapat kalian terhadap orang yang mengatakan i'fa'ul lihyah wa hafuz syarib wa akhdul abad wa ghusl barajim hadhihi kusyur. Naudzubillah ini ya, membagi bahwasanya agama Islam itu ada yang kusyur, ada yang lub. Maknanya adalah membagi agama Islam itu ada yang inti, ada yang cabang katanya. Itu cuma cabang-cabang aja itu. Enggak usah dilakukan, cabang aja. Intinya usulnya itu, intinya kamu sholat, puasa, zakat, haji, selesai. Ada pun mencukur kumis, memelihara jenggot, mencabut bulu ketiak, itu enggak usah itu. Itu bukan sunnah, itu biarkan aja. Itu hati-hati. Nah, kata beliau, hadza huwal istihza' bidinillah. Inilah bentuk mencaci maki, mengolok-olok dengan agama Allah Taala. Idza qalu hadza syai'. Apabila mereka mengatakan sesuatu ini, walau kanu hum ya'maluna. Perhatikan. Dia mengatakan ini semuanya, memelihara jenggot, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, kemudian juga mencukur bulu kemaluan, itu semuanya adalah bukan sunnah, itu semua cuma cabang-cabang agama saja.
tapi dia mengerjakannya, mengamalkannya, fa innahum yartadduna 'anid din. Hati-hati. Beramal aja juga sudah murtad ya. Apalagi dia enggak beramal sama sekali, mencaci maki tambah lagi gitu loh. Ini orang ini beramal, mencukur kumis, memelihara jenggot, tapi dia mencaci maki gitu loh. Itu aja sudah kafir, apalagi yang tidak sama sekali, jenggotnya dikerok, ya kan, kumisnya dipanjangkan, sudah mengejek dan mencaci maki, itu bukan sunnah, na'udzubillah. Atau itu bukan perkara yang diwajibkan. Hati-hati. Li'anna hadza tanaqqusun lima ja'a bir Rasul, karena ini bentuk pengurangan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal wajibu ta'dhimus sunnati Rasul. Maka yang wajib itu mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk sya'airillah jalla wa ala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah jalla wa ala, baik itu sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang semisalnya, maka itu termasuk kesucian hati, ketakwaan hati yang harus kita jaga. Wa ihtiramiha, dan juga memuliakannya. Wa hatta law annal insan, dan sampai-sampai law annal insan, kalau seandainya manusia waqa'a fi syai'in minal mukhalafah, terjatuh pada suatu perkara dari penyelisihan, lihawa, dikarenakan hawa nafsu, fi nafsihi, pada dirinya, karena mungkin dia mengikuti hawa nafsu, fa innahu yahtarimu sunnat Rasul, tapi jangan mencaci maki. Tapi hendaknya apa? Dia itu masih memuliakan dan menghormati sunnahnya Rasul gitu loh. Wa yahtarimu sunan, dan juga memuliakan, menghormati sunnah-sunnah. Wa yahtarimul ahadits, dan juga memuliakan hadis-hadis. Wa la yaqul hadhihi kusyur, dan jangan mengatakan ini adalah cabang saja. Jangan. Kalau dia ternyata belum mampu, atau orang ini masih awal-awal, atau orang ini belum mampu memelihara jenggot, masih dikerok, tapi paling minim janganlah mengejek bahwasanya jenggot itu tidak wajib. Jangan mengejek jenggot itu adalah seperti ini, seperti itu, jangan. Yang belum mampu contohnya mengamalkan sunnah, memakai siwak, jangan mengejek siwak itu enggak wajib, siwak itu adalah perkara yang cabang-cabang agama saja, enggak perlu dilakukan, jangan. Paling minim apa tadi? Paling minim itu adalah kamu itu masih menghormati sunnah Rasulullah dan menghormati hadis-hadis yang sahih yang lainnya. Jangan mengejek atau mencaci maki, jangan. Barakallahu fikum. Cukup sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Biidznillah jalla wa ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.